Shalom semuanya. We're believing for God to fulfill the Great Commission in our generation. Mari kita berdoa buat 5 orang setiap hari. That this is a moment for Indonesia. Kita akan berdoa bersama-sama untuk 5 orang yang Tuhan taruh di dalam hati kita semua. Berdoa untuk 5 orang. Dalam bulan Oktober sampai November kita adopsi orang itu, catat itu dan bawa dalam doa. In your circle of influence, they could be schoolmates, they could be co-workers, they could be neighbors or unsaved family members, people that don't know Jesus. And we want you to pray for them by name. Orang-orang yang kita rindukan, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mereka boleh diselamatkan. It's going to take breakthrough prayer. It's going to take focused prayer. It's going to take well-informed prayer to complete the calling that God has for Indonesia and for you as a servant of God. Kita akan berdoa di dalam waktu-waktu doa kita dari bulan Oktober ini sampai November. Dan nanti setelah itu bulan Desember sampai ke Januari pas Natal Tahun Baru. Kita mau say hi, kita mau doakan, kita mau mungkin kirim bingkisan, berikan perhatian, atau whatever. Kita akan lihat tuaian besar akan terjadi. And we're going to believe that God's going to answer those prayers and you'll have an opportunity to share the good news of Jesus with them. Dan mari kita mulai dari diri kita dan kepada 5 orang setiap hari. Nanti kita akan melihat penuaian yang besar terjadi di negeri kita Indonesia. This is the time. This is the opportunity. You are the one that being given this challenge and this invitation. Karena Tuhan Yesus bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, itu adalah pergerakan yang terjadi hari-hari ini. Kita berdoa untuk 5 orang. Amin, saudara. Saudara, waktu saya mempersiapkan lagu ini, Tuhan kasih impresi bahwa kenapa pujian atau penyembahan itu diciptakan oleh penciptanya. Itu di dalamnya ada kata-kataku, ada kata-kata kepadamu, kepadaku, di dalammu, di dalamku. Kenapa pencipta lagu itu menciptakan pujian dengan kata-kata itu? Saya dapat impresi bahwa pujian yang diciptakan itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi pagi hari ini saya mau saudara menyanyikan pujian ini sebagai bentuk saudara bicara sama Tuhan. Kalau ada kata-kataku, katakan dengan iman. Kalau ada kata-kata kepadamu, juga katakan bahwa itu engkau tujukan kepada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Mari siapkan diri kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Semua firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwa. Sekali lagi, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, tenang jiwaku.
kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan, katakan, yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu katakan, ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bicara sama Tuhan dengan pujian ini sama-sama. Katakan, Engkau Tuhan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Mari akui di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Saat badai hidup menerpa, katakan, janji-Mu Tuhan, janji-Mu di dalamku, di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Angkat tanganmu sama-sama. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu, katakan, ku kan bertahan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama dengan iman. Ku kan berdiri di tengah badai, Yesus selalu penopang. Mari angkat tanganmu dan sembah Tuhan pagi hari ini. Tiada lama, ya lama, ya lama, ya lama. Kina masakara para. Yes. Sampai kapanpun. Karena Yesus selalu, katakan dengan iman, ku kan bertahan, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan
Yesus selalu menopang hidupku. Sekarang kaum wanita katakan, ku kan berdiri. Seringkali kaum wanita itu ketika menghadapi badai panik. Tapi mari nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Sampai kapanpun ku dan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Gantian kaum pria, ku kan bertahan dalam tekanan ya Tuhan. dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, Karena Yesus selalu menopang. Sama-sama katakan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu. Perikop ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua ya. Jadi ini 2 Korintus dan di pasal 12 di situ juga dinyatakan Paulus menuliskan tentang sebuah keresahan dalam hidupnya ya. Karena dia merasa bahwa ada sebuah duri dalam daging yang menggocoh dia. Mari kita lihat ayat yang ke-7, 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Nah, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu.
Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi dia merasa ada sebuah duri dalam dagingnya, dalam hidupnya. Dan dia sudah berkata kepada Tuhan sebanyak 3 kali, Tuhan please, supaya ini hilang daripadaku, supaya aku ini enggak ngalami ini. Tetapi di ayat yang ke-9, ayat mas kita hari ini, Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sampai di situ dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu kata menggocoh? Menggocoh itu artinya melakukan dengan buru-buru, terus menerus, atau merupakan pukulan yang berulang-ulang. Pukulan secara terus-menerus. Nah, Paulus berkata, ada sebuah duri dalam daging, suatu utusan iblis yang menggocoh, melakukan berulang-ulang dalam diriku. Dan itu sangat mengganggu dia. Melakukan secara terus-menerus dalam hidupku. Sehingga aku ini terganggu, sehingga dia berkata kepada Tuhan sebanyak 3 kali, Tuhan kalau boleh ini dicabut daripadaku, pergi aja daripadaku. Tetapi Tuhan jawab, di dalam terjemahan lain Tuhan menjawab begini, kasihku kepadamu itu sudah cukup. Gitu. Jadi tidak perlu kamu minta supaya duri dalam dagingmu itu dicabut atau dihilangkan. Sebab kasihku kepada kamu itu sudah cukup. Artinya kalau kasihku kepadamu itu kamu terima dengan penuh, maka duri dalam daging itu pasti bisa kamu atasi. Yang mengerti katakan amin. Jadi artinya, intinya adalah, kuncinya adalah Kristus di dalam hidup kita. Katakan Kristus di dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Nah, apa itu duri dalam daging? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, duri dalam daging itu sesuatu yang mengganggu, menyakitkan, tidak nyaman, dan bahkan memalukan. Duri dalam daging itu sesuatu yang mengganggu, itu bisa menyakitkan, itu tidak nyaman, membuat Paulus ini merasa tidak nyaman dan bahkan dikatakan memalukan. Nah, dia juga berkata bahwa ini seorang utusan iblis. Jadi sebetulnya apa yang dimaksud dengan duri dalam daging yang Paulus katakan? Ada banyak orang yang menafsirkan bahwa itu adalah sebuah penyakit. Ya, bisa benar, bisa tidak. Karena memang tidak dijelaskan di situ. Sebetulnya apa itu duri dalam daging? Tetapi dia juga melanjutkan dengan kata suatu utusan iblis. Seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Tujuannya apa? Paulus tahu bahwa supaya aku ini tidak meninggikan diri. Supaya aku tidak sombong. Nah, kita mau belajar apa yang dimaksud dengan duri dalam daging yang dikatakan Paulus. Ini kita berbicara tentang Paulus dulu, konteksnya Paulus dulu. Tetapi sebetulnya bahwa semua kita ini kadang kita tanpa kita sadari kita punya yang namanya duri dalam daging. Nah, saya mau katakan bahwa bedanya salib sama duri dalam daging. Kalau salib itu adalah segala sesuatu yang kita tanggung karena kita ini adalah orang yang percaya kepada Kristus. Misalnya kita tinggal di lingkungan yang mayoritas non-Kristen misalnya. Lalu mungkin kita merasa tidak nyaman, kita mungkin pernah diolok-olok. Saya waktu kecil di perumahan itu tinggal di orang yang mayoritas non-Kristen. Sehingga kami ini biasa diolok-olok. Tuhanmu dipentengkan. Tuhanmu itu matinya dipenteng, disalib maksudnya. Ya, itu olok-olokan. Dan itu adalah salib. Kenapa? Karena kami adalah pengikut Kristus. Mungkin ketika Bapak Ibu Saudara berada di tengah-tengah komunitas yang ada Bapak Ibu Saudara diolok-olok karena Bapak Ibu Saudara orang Kristen. Nah, itulah salib. Jadi segala sesuatu yang kita tanggung, kita alami sebagai akibat bahwa kita ini pengikut Kristus. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau duri dalam daging ini sesuatu yang mungkin bisa karena kesalahan kita, mungkin bisa karena orang lain yang gak suka sama kita atau yang lain. Tetapi ini bedanya, kadang-kadang
kita menganggap bahwa semua kesulitan dalam hidup kita berkata, ya ini salibku. Tapi apakah yang kau alami itu sebagai akibat karena engkau pengikut Kristus? Pertanyaannya itu. Kalau kita memang orang yang tidak ramah misalnya ya, di lingkungan, di tempat tinggal kita bukan orang yang ramah, lalu kita tidak disukai oleh tetangga-tetangga kita, itu bukan salib. Ya. Tapi itu sesuatu yang memang harus kita perbaiki. Contohnya sederhananya begitu. Nah, kita mau melihat kemungkinan apa sih sebetulnya tentang duri dalam daging yang dimaksud dengan oleh Paulus ini. Nah, memang kemungkinan pertama itu adalah sebuah penyakit. Jadi banyak orang yang menganggap berkata bahwa Paulus ini punya penyakit ayan atau epilepsi. Gitu ya. Tapi tidak ada referensinya di situ, tidak ada penjelasan di situ. Ada orang yang berkata Paulus ini sakit mata dan sebagainya. Tapi kita mau lihat bahwa memang Paulus ini punya sakit. Kita mau buka di dalam Galatia 4 ayat yang ke-13 sampai 15. Galatia pasal yang keempat ayat 13 sampai 15. Jadi kita akan beberapa ayat ini seputaran tentang surat-surat Paulus. Dan kita akan belajar tentang Paulus. Galatia pasal yang keempat ayat 13 sampai 15. Ayat 13 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena apa? Aku sakit pada tubuhku. Jadi Paulus berkata kepada jemaat di Galatia bahwa kronologisnya kenapa aku bisa memberitakan Injil kepada kamu jemaat Galatia itu karena aku ini ada sakit pada tubuhku. Nah, terus ayat yang ke-14. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. 15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Nah, kita akan pelan-pelan di sini. Jadi kita sepakat dulu bahwa dari Galatia pasal 4 ayat ke-13, Paulus sendiri mengakui bahwa dia punya sakit pada tubuhnya. Itu yang membawa dia memberitakan Injil kepada jemaat di Galatia. Nah, jadi Paulus ini memang punya sakit. Tetapi apakah duri dalam daging yang dimaksudkan Paulus di dalam 2 Korintus 12 itu adalah sebuah penyakit? Ya, kita akan belajar bersama-sama nanti. Dan itu mungkin terjadi. Apa sakitnya? Yang jelas dia punya kelemahan fisik. Kalau di dalam terjemahan King James, Galatia 4 ayat 14 itu dikatakan, kalau di terjemahan baru kan dikatakan, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Sebetulnya kalau di King James dikatakan pencobaan yang ada di dalam tubuhku. Jadi dia menganggap bahwa keadaan sakit itu merupakan sebuah pencobaan yang ada di dalam dagingnya, yang ada di dalam tubuhnya. Nah, dikatakan di situ terjemahan baru, tetapi kamu tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang hina atau menjijikkan. Nah, kira-kira sakit apa dia? Sampai dia berkata, kok kamu tidak jijik sih dengan keadaan tubuhku yang sedang sakit ini? Nah, apa itu sakit yang menjijikkan? Ya, dia berkata, tubuhku ini sakit. Tapi kamu menerima aku seperti kamu menyambut seorang malaikat. Dikatakan begitu. Kamu enggak merasa jijik. Nah, terus ayat 15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Oke, yang bagian B. Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin ini saking bersukacitanya jemaat Galatia terhadap Paulus, bahkan jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Artinya mungkin memang Paulus ini punya sakit mata. Sehingga dia berkata, aku melihat bahwa kamu ini
jemaat yang bersukacita. Bahkan jika mungkin kamu itu rela mencungkil matamu lalu diberikan kepadaku. Karena mungkin Paulus punya kelemahan di matanya. Tapi tadi dikatakan tubuhnya sakit dan dia berkata tubuhku ini hina dan menjijikkan. Kalau kusta nggak mungkin, karena kalau kusta dia nggak akan bisa kumpul dengan orang. Dia akan diasingkan di luar kota. Dan dia berkata, kamu tuh rela memberikan matamu untuk aku. Jadi ini ibaratnya, ini gembala. Paulus ini menggembalakan jemaat di Galatia. Dan saking bersukacitanya jemaat Galatia, saking mereka bersyukurnya, saking mereka ini dewasa gitu ya. Waktu itu, pada ketika pertama kali Paulus menginjil, bahkan jemaat itu rela matanya yang sehat dikasihkan ke Paulus, diganti gitu. Artinya jemaat ini rela berkorban, rela melakukan apapun juga, saking mereka bersukacitanya. Nah, jadi yang jelas adalah duri dalam daging bisa dikatakan sebagai sebuah kelemahan fisik, katakan kelemahan fisik. Apakah itu sakit mata, ataukah itu cacat, ataukah itu luka permanen karena penganiayaan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca surat-surat Paulus, dia ini mengalami berbagai aniaya, ya. Di penjara di Dungeon, di penjara di bawah tanah, dipasung, lalu dia pernah mengalami juga yang namanya kapal karam, digigit ular, dia pernah menurut perkiraan dia pernah dilempari batu juga. Jadi apakah itu sebuah cacat permanen karena penganiayaan, kita tidak tahu. Tapi kita akan buka Galatia 6 ayat yang ke-17. Kita mau lihat supaya kita ngerti ya. Galatia 6 ayat yang ke-17. Jadi benar bahwa Paulus ini memiliki kelemahan fisik. Galatia 6 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Kita mau lihat yang di terjemahan firman Allah yang hidup. Saya sudah minta tadi dituliskan ya. Firman Allah yang hidup. Ya. Mulai sekarang janganlah berbantah dengan saya tentang hal-hal ini. Sebab saya menanggung bilur-bilur cemeti di cambuk dan luka-luka yang disebabkan oleh musuh-musuh Yesus. Dan yang menjadi tanda bahwa saya adalah hambanya. Jadi mungkin saja sebetulnya itu adalah sebuah cacat ya, atau sebuah luka permanen yang sebetulnya itu sangat mengganggu Paulus ketika dia harus memberitakan Injil kemana-mana. Nah, secara tepatnya nggak tahu karena memang dia nggak ngomong gitu ya. Tetapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kita semua ini punya kelemahan. Yang punya kelemahan katakan amin. Tetapi nanti kita akan lihat bahwa Paulus itu dia meresponi kelemahan itu dengan benar. Dan nanti kita akan belajar. Tapi yang jelas dia punya yang namanya tanda milik Kristus. Apa tanda milik Kristus? Yaitu luka-luka bekas pukulan. Luka-luka bekas dicambuk. Dan dia berkata, kamu tuh gak usah berbantah sama aku soal yang kayak gitu. Karena aku ini ini bukti nyata bahwa aku ini adalah hamba Kristus. Bahwa aku ini hamba Kristus yang walaupun aku dilukai, walaupun aku dianiaya, walaupun akhirnya aku punya kelemahan secara fisik, tetapi aku tetap memberitakan Injil. Nah, jadi ini kemungkinan yang pertama adalah karena penyakit. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah karena perlawanan. Tadi dia berkata bahwa dia ini dikatakan disebabkan oleh musuh-musuh Yesus. Musuh-musuh Yesus dan dia adalah orang yang memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus kepada setiap orang. Sehingga dia juga banyak musuh. Jadi yang kedua yang dikatakan duri dalam daging, seorang utusan iblis itu bisa jadi adalah sebuah perlawanan atau penentang. Ya, 1 Korintus 16 ayat yang ke-9.
1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Kita lihat di depan saja. 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Kemarin beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah minggu yang lalu, Bapak Gembala juga sampaikan ayat ini. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Ada banyak kesempatan walaupun banyak penentang. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini. Saya juga sudah minta dituliskan ya. Sebab di sini terbuka banyak sekali kesempatan untuk memberitakan Injil dan mengajar. Banyak pekerjaan Tuhan sedang dilakukan di sini, tetapi musuh-musuh pun banyak. Jadi mungkin yang dinamakan duri dalam daging yang disebutkan oleh Paulus duri dalam daging atau suatu utusan iblis yang menggocoh dia, melakukan dengan terus-menerus, memukul dengan terus-menerus, itu bisa jadi adalah para penentang, musuh-musuh. Nah, tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara, penentangnya bukan yang ada di dalam rumah sendiri. Oh, saya itu punya duri dalam daging, Bu. Gede lagi duri dalam dagingnya. Siapa? Suami. Siapa? Istri. Karena dia selalu menentang, dia selalu membuat saya sakit. Wah, ada yang ketawa nih kayaknya korban. Waduh, besar sekali, Bu. Ini musuh yang paling besar. Karena setiap kali saya mau apa, enggak boleh. Setiap kali saya mau menggunakan kesempatan, enggak boleh. Ya, saya berdoa, semua kan sudah dipulihkan. Kemarin waktu saya khotbah yang 2 minggu yang lalu, semua tadi sudah saling mengampuni, saling bisa menerima, saling menyembuhkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kadang-kadang orang yang menentang kita ini adalah orang-orang terdekat kita. Ya. Orang-orang yang ada di dalam rumah. Kenapa? Karena dia belum melihat sesuatu yang sama. Dia belum melihat vision yang sama. Misalnya begitu. Nah, Paulus menghadapi yang namanya perlawanan atau penentang-penentang. Dan ini bukan hanya sekedar ide, bukan hanya sekedar visi, tetapi mereka ini menentang Injil. Mereka ini menentang pengenalan akan Yesus. Makanya di dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima atau kebalik. Dikatakan bahwa aku menghancurkan setiap siasat yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menghalangi pengenalan akan Kristus. Paulus kan berkata begitu. Dia meruntuhkan tembok-tembok kesombongan dan sebagainya. Jadi ini mungkin ini duri dalam daging yang dialami oleh Paulus atau utusan iblis itu. Nah, yang ketiga. Ketika saya membaca, saya merenungkan, saya minta pengertian sama Tuhan. Mungkin Paulus ini juga punya yang namanya rasa bersalah, katakan rasa bersalah. Semua orang punya masa lalu, ya kan? Dan tidak semua orang masa lalunya baik-baik saja. Nah, rasa bersalah, semua orang punya masa lalu dan Paulus masa lalunya itu adalah menganiaya jemaat. Kita mau lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. Kita putar-putar di situ aja. 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, karena aku adalah apa? Yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat, bagaimana cara dia menganiaya jemaat, itu ada di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ketiga. Ya, apa yang Paulus lakukan? Dia berusaha membinasakan. Jadi bukan hanya menganiaya, tapi dia memang mau membinasakan pengikut Kristus. Jadi yang menjadi sasarannya itu waktu itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia berusaha membinasakan. Berusaha ya bisa dengan membunuh, dengan apapun juga. Lalu dia, caranya bagaimana? Itu dituliskan semua di dalam Kisah Rasul 8 ayat 3. Masuk ke rumah-rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan itu keluar supaya mereka dianiaya dan dipenjara.
penjaranya bukan seperti penjara yang kita tahu hari ini, tapi itu penjara yang penuh dengan siksaan, penjara yang penuh dengan kesakitan. Jadi Paulus berkata bahwa setelah dia kenal Kristus, dia berkata, aku ini yang paling hina dari semua rasul. Karena apa? Yang namanya membunuh jemaat, membunuh pengikut Kristus buat dia sudah biasa. Dia hina, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Mungkin yang dikatakan duri dalam daging itu adalah sebuah rasa bersalah. Nah, intimidasi ini yang dinamakan utusan iblis. Sebab intimidasi itu datangnya bukan dari Tuhan. Katakan intimidasi datangnya bukan dari Tuhan. Makanya dia berkata seorang utusan iblis. Mungkin ada orang yang kenal dia, pengikutnya bahkan yang tahu masa lalunya. Sehingga mungkin dia ini sering kadang-kadang mengungkit. Nah, ini intimidasi. Ya. Suami istri atau ayah dengan anak, orang tua dengan anak. Ketika suamimu atau istrimu pernah melakukan sebuah kesalahan dan ketika engkau jengkel, yang kau lakukan adalah mengungkit apa yang sudah pernah dia lakukan di masa lalu. Itu adalah intimidasi. Tujuannya apa? Supaya dia merasa bersalah lagi. Jadi hati-hati, kadang-kadang ketika kita sakit hati, yang kita lakukan itu tanpa sadar, mengungkit kesalahan yang pernah dilakukan oleh siapapun juga, gak hanya suami istri. Mungkin kita punya anak, pernah melakukan kesalahan, dan ketika kita tegur dia, mungkin dia membuat kita jengkel, sehingga ketika dia melakukan sebuah kesalahan, terus kita bilang, nah kamu gimana? Mama itu bisa percaya misalnya. Dan ini saya juga pelaku ya Bapak Ibu Saudara. Saya pernah melakukan, artinya saya bertobat dan saya ngerti bahwa itu sesuatu yang salah. Gimana mau percaya? Oh kamu dulu pernah begini, kamu pernah begini, pernah begini. Itu adalah sebuah intimidasi. Dan intimidasi itu datangnya bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu, mengapa kita ini setiap hari, setiap saat, baik itu orang tua, suami, istri, anak-anak, kita harus hidup dalam pertobatan. Yang setuju katakan amin. Bertobat setiap hari, setiap waktu, begitu diingatkan Tuhan, bertobat. Kadang-kadang saya tahu Samuel itu merasa kurang dipercaya, gitu ya. Karena dia tahu pernah melakukan kesalahan. Nah, saya tanya, di mana gitu. Nah, mungkin dia lagi sensi. So, ini loh, jadi jawabnya itu adalah pembelaan diri. Loh, mama cuma tanya, lagi di mana? Karena kan jam pulang kok belum pulang gitu loh. Di mana? Jawab aja di mana. Nah, dia mungkin merasa saya ini nggak percaya sama dia. Ya memang nggak percaya sepenuhnya. Kalau saya percaya 100%, ya enggak lah. Itu nggak mendidik juga. Saya tetap ada tali yang saya kendalikan. Karena mereka memang masih anak-anak yang di bawah asuhan saya, di bawah otoritas orang tuanya. Lalu ketika saya berkata, misalnya ini secara lisan, Samuel nanti ini sudah tahu, aku nih sudah tahu. Iya, mama cuma mengingatkan, gitu ya. Tapi saya nggak perlu berkata, ya soalnya kemarin kamu tuh mesti gini. Nah, itu adalah intimidasi. Dan itu sebetulnya membuat apa ya? Kadang-kadang seseorang itu menjadi agak susah untuk bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Gak enak banget loh diingatkan terhadap dosa masa lalu. Nah, kecuali memang itu di momen yang tepat, mungkin dia sedang melakukan sesuatu yang mintip-mintip. You know mintip-mintip, sudah di ujung tanduk. Ini kalau ada orang luar Jawa yang denger ini gak tahu mintip-mintip apa. Albert tahu mintip-mintip? Nggak tahu kan. Nanti tanya ya sama yang tahu ya, mintip-mintip itu apa, karena dia bukan orang Jawa. Bu Levi tahu ya? Oh tahu, karena dia sudah orang Papua yang sudah tinggal di Jawa. Mintip-mintip, seseorang tuh mintip-mintip sepertinya mau melakukan kesalahan yang sama. Kita kasih tahu baik-baik. Ayo hati-hati lo ya, dulu kamu pernah jatuh ketika kamu mintip-mintip di jurang yang sama. Ayo sekarang menjauh dari jurang itu. Tapi maksudnya bukan untuk mengungkit supaya dia merasa bersalah. Yang mengerti katakan amin. Dan mari kita semua bertobat.
Kadang-kadang tanpa sadar kelepasan bicara gitu ya, karena kita emosi, itu kita namanya keceplosan. Nah, mungkin Paulus ini punya orang-orang yang masih mengungkit masa lalunya dia. Saudara ingat bahwa kita ini tidak bisa semua orang itu menyukai kita, betul? Kalau ada banyak orang yang menyukai kita, pasti juga sebagian besar atau ada juga jumlah yang sama yang tidak setuju dengan kita, tidak menyukai kita. Saya kadang-kadang dicurhatin Joyce, ya dia sebagai seorang pemimpin, belajar sebagai seorang pemimpin di lingkungan sekolah. Dia berkata, aku nih capek mah, aku nih gak ngapa-ngapain, tapi kenapa mereka ini gak suka sama aku? Mereka ini gini-gini melakukan ini. Saya bilang, supaya kamu gak sombong. Karena ada banyak orang yang menyukai kamu, setuju dengan kamu, mengagumi kamu, tapi kamu dikasih orang-orang yang menjadi penentangmu. Tanpa alasan, kadang-kadang tanpa alasan, kadang-kadang menyerang pribadi, supaya kamu gak sombong. Gitu aja. Saya bilang bahwa gak semua orang itu bisa kita kendalikan sehingga semua orang itu setuju dengan kita. Kenapa? Supaya kita ini bisa Paulus berkata supaya aku tidak meninggikan diri. Kenapa saya mengambil judul sempurna di dalam kelemahan? Karena begini, Paulus ini orang yang pintar. Baik pintar secara pengetahuan Alkitab, pintar berbicara, dia juga orang yang sangat-sangat terpelajar. Sehingga kalau kita lihat di dalam, kita balik di 2 Korintus 12 tadi. Ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena apa? Penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Di dalam terjemahan lain dikatakan supaya aku tidak menjadi sombong dengan pewahyuan-pewahyuan yang aku terima. Jadi dia secara teologi, pengetahuan Alkitab dia oke, dia juga bisa mendengar suara Tuhan, dia terpelajar, dia pintar berbicara, dia pandai berbicara, fasih berbicara. Dia orang yang pintar, tetapi dia berkata supaya aku tidak meninggikan diri. Jadi seringkali kita ini menanggapi kelemahan yang ada di dalam hidup kita ini dengan cara yang berbeda-beda dan mungkin tidak tepat. Nah, jadi kita sepakat di sini bahwa apapun yang dihadapi Paulus, tapi yang dimaksud dengan duri dalam daging itu adalah sebuah kelemahan. Yang setuju katakan amin. Kelemahan. Dan semua kita punya kelemahan. Kasih salam kanan kiri, aku punya kelemahan. Ini kan ngaku. Ada orang yang enggak ngaku kalau punya kelemahan. Oh, aku ini udah hebat. Aku ini luar biasa. Aku ini pandai. Aku ini pokoknya dia enggak mengaku kalau punya kelemahan. Jadi ini adalah sebuah kelemahan dalam diri Paulus. Nah, ada beberapa cara orang itu menghadapi kelemahannya. Yang pertama itu adalah dijadikan dalih. Katakan dalih. Dalih. Supaya apa? Supaya orang itu mengerti dia. Memaklumi dia. Dan supaya orang itu mengasihani dia. Ketika dia dituntut misalnya, ayo kamu bisa lari sampai ke tingkat itu, ke tangga. Kamu bisa naik 100 tangga, 100 anak tangga. Lalu dia berkata, kamu kan tahu kalau aku ini kadang-kadang sesak nafas. Jadi aku gak bisa mencapai 100 tangga. Jalan aja kalau gitu. Ya tapi aku kan begini. Jadi dia minta dimaklumi. Ini contoh saja Bapak Ibu Saudara. Atau misalnya seorang pelajar, ayo kamu harus bisa mencapai nilai batas nilai, pokoknya batas minimumnya harus. Ya tapi kan aku ini lemah di matematika misalnya begitu. Jadi kelemahannya dipakai sebagai sebuah alasan. Sebetulnya apa? Karena dia mengasihani diri sendiri, katakan mengasihani diri sendiri. Orang yang berdalih itu adalah orang yang mengasihani diri sendiri. Dia tidak mau repot, tidak mau sakit, tidak mau lelah, tidak mau dituntut oleh orang lain. Jadi jangan jadikan kelemahan itu sebagai sebuah dalih. Yang setuju katakan yes. Jadi orang-orang yang berdalih ini adalah orang-orang yang sebetulnya mengasihani diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Ya didoakan. Didoakan, didorong, jangan didorong supaya masuk jurang, bukan. Tapi didorong supaya dia ini bersemangat. Gitu ya Bapak Ibu Saudara, gembala-gembala FA. Nah, yang kedua,
cara orang menghadapi kelemahannya itu denial atau disangkal. Enggak, aku enggak kayak gitu. Kamu dulu waktu pernah ini ya, oh enggak, aku udah lupa. Oh aku udah lupa tuh dulu kalau aku pernah jatuh gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Dia over proud. Dia menjadi orang yang sombong. Kenapa? Karena dia denial, aku enggak punya kelemahan, aku ini orang yang luar biasa. Boleh, tetapi kalau itu mengandalkan kekuatanmu, akhirnya engkau menjadi orang yang sombong. Jadi mari tidak menyangkal kelemahanmu, tapi juga tidak membuat itu menjadi sebuah dalih. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Paulus dan kita mau belajar di situ. Yang ketiga, cara kita menghadapi kelemahan itu adalah sebagai pengingat, katakan sebagai pengingat. Apa yang Paulus lakukan dengan kelemahannya? Apakah itu kelemahan fisik, apakah itu intimidasi dalam dirinya, rasa bersalah, dia serahkan kepada Tuhan. Dan dia berkata, aku tahu bahwa aku punya duri dalam daging ini supaya aku tidak jatuh dalam kesombongan, supaya aku tidak meninggikan diri. Sebagai pengingat. Engkau tidak perlu merasa terintimidasi karena Kristus sudah mengampuni hidupmu. Ya, Tuhan Yesus sudah mengampuni Paulus. Dan dia tolak itu semua intimidasi. Makanya dia berkata, aku meruntuhkan setiap siasat manusia, kesombongan. Dia peruntuhkan, dia merdeka. Tapi dia juga tidak menyangkal bahwa dia punya kelemahan. Tapi dia menganggap bahwa kelemahannya itu adalah sebagai sebuah pengingat. Supaya aku ini tetap sempurna walaupun di dalam kelemahan. Sempurnanya kenapa? Karena Kristus yang ada di dalam aku. Nah ayat terakhir, 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena apa? Kristus. Jadi dia berkata, aku ini senang mengalami semuanya itu oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di dalam firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, versi yang lain lagi. Ini yang dikatakan. Sudah, oke. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena saya tahu bahwa semua itu bagi apa? Kepentingan Kristus. Maka saya tidak berkecil hati mengenai duri itu. Dan mengenai penghinaan, kesukaran, serta penganiayaan. Sebab apabila saya lemah, saya menjadi kuat. Makin sedikit yang saya miliki, makin banyak saya menggantungkan diri kepadanya. Ini artinya sempurna dalam kelemahan. Saudara tidak perlu tengking kelemahanmu. Aku tengking semua kelemahan-kelemahanku. Karena bisa jadi Tuhan itu memang menaruh itu supaya engkau ingat kepada Tuhan, supaya engkau mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kelemahannya adalah suka mencuri, nah itu ya harus diberantas, bertobat. Kalau kelemahanmu adalah suka bergosip, nah itu saudara harus bertobat. Kalau kelemahanmu menghakimi, ya saudara harus bertobat. Artinya kelemahan itu adalah kelemahan yang sebetulnya enggak engkau inginkan. Ya, engkau enggak inginkan. Misalnya ada saudara mungkin punya keluarga yang menurut saudara sempurna gitu ya, sempurna. Tapi kok ada satu ini loh sifat anakku ini yang bikin gemes. Engkau enggak pernah menciptakan pengen supaya anakmu ini punya sifat yang itu. Apa yang harus engkau lakukan? Serahkan sama Tuhan. Buat itu menjadi sebuah pijakan supaya engkau mengingat bahwa aku gak sanggup Tuhan ngadepin yang ini. Hanya Tuhan yang sanggup menghadapi yang ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan berkata juga bahwa kelemahan saya itu istri saya atau suami saya. Jadi saya mau tengking jauh-jauh supaya hilang. Ada video-video kan, aku mau dilepaskan dari beban berat. Wah ternyata tiba-tiba istrinya hilang karena beban beratnya adalah istrinya. Jangan ya Bapak Ibu Saudara, jangan ya. Mari hadapi semua kelemahan itu dengan benar.
diserahkan kepada Tuhan dan sebagai pengingat dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar seperti Paulus yang tidak menyerah walaupun dia dalam kelemahan. Yang tidak menjadi putus asa walaupun dia tahu bahwa ada duri dalam dagingnya. Dia tidak membuat kelemahannya itu menjadi sebuah dalih atau alasan. Dia juga tidak menyangkalnya, tetapi dia buat itu sebagai sebuah pengingat dalam hidupnya. Sehingga dia berkata bahwa bagiku Kristus adalah keuntungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk melarikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan, ku berkuasa. Ya Tuhan, amin. Kami percaya Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kalau saya boleh katakan kelemahan atau duri dalam daging yang dimaksudkan Paulus itu bisa dikatakan sebagai keterbatasan. Setiap kita punya keterbatasan. Kita semua bukan manusia yang sempurna. Kenapa?
Karena di dalam Kristus supaya sempurna kuasa Kristus di dalam hidup kita. Kita terbatas untuk menjangkau anak-anak kita karena kita tidak bisa 24 jam memantau mereka. Kita terbatas untuk bisa menjangkau suami, istri kita atau orang-orang yang kita kasihi. Kita punya keterbatasan. Tetapi justru itulah Tuhan berkata, keterbatasanmu itu serahkan kepadaku supaya kuasaku menjadi sempurna. Dia berkata kepada Paulus, duri dalam daging itu biar saja. Karena kasih karuniaku itu cukup bagi kamu. Karena ketika kamu lemah, justru kekuatanku menjadi sempurna. Saudara ingat Daud. Daud dengan segala keterbatasannya, dia bisa memenangkan pertarungan dengan Goliat yang jauh lebih besar daripada dia. Dia tidak membuat keterbatasannya itu menjadi sebuah dalih. Dia juga tidak menyangkalnya sehingga dia over proud. Tapi dia berkata, aku datang dengan membawa nama Tuhan yang memberikan kemenangan. Mari hari ini berbicara kepada Tuhan. Apa yang engkau rasakan sebuah kelemahan atau keterbatasan yang mungkin sudah membuat engkau jengkel, sudah membuat engkau frustrasi. Mungkin engkau punya kecenderungan untuk berbuat licik. Engkau tidak mau, tapi seringkali pikiran-pikiran licik itu muncul. Mungkin engkau punya pikiran-pikiran yang tidak kudus. Engkau sudah berkata, Tuhan aku minta supaya ini dicabut. Tapi biar ketika semua itu terjadi, engkau tahu bahwa engkau harus lari kemana. Engkau tahu bahwa yang bisa membuat itu menjadi sesuatu yang diatasi itu hanya bersama dengan Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Mari mulai berdoa kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Shikaralaba shantakaralaba yaralaba yaralaba yaralamo. Shikaralaba yaralaba yaralaba yaralamo. Mungkin itu terjadi kepada anak-anakmu, keturunanmu. Mungkin itu terjadi kepada pasanganmu, anakmu. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Syakaralaba syikaralaba yaralaba. Tuhan. Syaralaba yaralaba 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 syaralaba yaralaba. Haleluya. Engkau jamah setiap umatmu Tuhan. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Biar kami bisa berkata, kami kuat di dalam Tuhan. Dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Haleluya. Mungkin engkau punya kekhawatiran yang tidak sembuh-sembuh. Engkau selalu khawatir, selalu takut. Mari serahkan kepada Tuhan. Shikata kaya lalamase. Kira lama shanda karalamo. Tuhan. Syaralaba yaralaba yaralaba yaralamo. Kira lama shanda karalaba. Sebab kami tahu bahwa pemulihan itu akan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan hal-hal yang selama ini tersembunyi dalam hidup kami, Engkau mau supaya kami mengerti dan kami menyerahkannya kepadamu Tuhan. Engkau mau supaya kami sembuh bahkan sampai ke sendi-sendi tulang kami, bahkan sampai ke sum-sum tulang kami Tuhan. Kami mengalami kesembuhan. Di dalam kelemahanku, mari katakan dengan iman, kuasa-Mu jadi sempurna. Yes Lord. Kau takkan pernah tinggal diam untuk Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan.
katakan, Engkau Tuhan yang berkuasa melakukan perkara yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Mari yang mengalami kemenangan dipulihkan, sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang mengasihi kami dan kami tahu kasih-Mu itu cukup bagi kami. Sehingga ketika kasih-Mu itu penuh di dalam hidup kami bisa menghadapi dan melakukan segala perkara yang Tuhan berikan dalam hidup kami, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa setiap pergumulan, setiap apapun juga yang dialami oleh umat-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan. Dan biar setiap kelemahan-kelemahan mereka bisa berkata, dalam kelemahankulah kuasa-Mu menjadi sempurna dan nyata. Ada hal-hal yang harus kami selesaikan dan kami bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kami untuk bisa bertobat dan merelakan hati kami untuk dibentuk ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kekuatan kepada kami untuk bertahan di dalam segala situasi. Kami tidak menjadi khawatir, tidak menjadi panik, tidak menjadi takut. Sebab kami percaya siapa yang ada di dalam diri kami, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang rela menyerahkan nyawanya bagi kami dan yang sudah menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang dan sebelum kami pulang biar kami berdoa bagi hamba-Mu, berdoa bagi setiap umat-Mu yang dengan setia mengembalikan persepuluhan, yang membawa korban syukur, membawa persembahan mereka, menggenapi nasar mereka. Tuhan memberkati sesuai dengan janji-Mu. Kami juga berdoa untuk gembala kami yang sedang ada di Banjarmasin. Tuhan dalam rangkaian perjalanan misi dan juga pelayanan, Tuhan menyertai. Dan biar setiap orang yang berjumpa, yang dijumpainya, mereka dibawa kepada Kristus dan mengenal Kristus dengan lebih lagi. Kami yang di tempat ini dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami menjelang pelantikan presiden, menjelang pilkada. Tuhan, berkat-Mu tercurah atas Indonesia, berkat-Mu tercurah atas setiap daerah-daerah yang ada. Dan biar kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami di mana kami dibuang, karena kami percaya bahwa kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami membawa berkat daripada Tuhan. Dan kami mau pulang, mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Persekutuan dengan anaknya yang tunggal sudah digenapi ketika Yesus Kristus berkata tetelestai. Dan semua berkat yang dijanjikan oleh Abraham, Ishak dan Israel digenapi dalam hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliahmu, dan pelayananmu. Tuhan membuat engkau berhasil, berkemenangan dan berkelimpahan. Jangan seorang pun yang menjadi takut dan gentar, sebab Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semuanya sama-sama katakan amin.
Yesus